dirasa kan nggak masalah dijual. Yang penting itu paham luas ya teman. Jadi karena itu yang tidak diperbolehkan itu kan kostumnya itu kalau bisa jimat ini memang iman ini artinya kayak jimat sing kene iki jimat Jawa ya akeh. Dan sing kene iki memang Al-Qur'an apa dari ayat Al-Qur'an yang ditulis tujuannya tinggi jimat atau tabaruk dan tinggi jimat ditolak sama pola terus digandul ini di kalung ini biasanya bocah cilik-cilik ngoten niku. Nah kuwi wong nek masalah produknya boleh ya, kalau jualnya kenapa nggak boleh jual? Yang nggak boleh itu kalau memang mungkin urusan tadi urusan mungkin yang bawa pemakaiannya mungkin terusnya. Kalau jual-jual itu kan nggak masalah. Itu loh, kalau delok sing itu kan nek kula pahami lho, aku ora nek video. Jadi memang cara lek biyen apa dolan apa buku ijazah nggih. Buku ijazah didol. Nek kuwi sing ngerokno ya. Lah iki malah wis dadi ijazah kan ana kalane nek kuwi yen raja ya. Nggih. Cek gawe dhewe, cek anu dhewe. Lah iki wis dadi. Wis dadi rangkaian apa jenenge masalah gimana dadi wis didol. Lah nek kono kan mboten kan bari kira-kira sing domene bari nggih. Penggunaane nek kono enek kalane. Mungkin pemandune iki kena dilebur, kena dicantole, kena diombe, ngoten lho. Jadi enek digoto, enek sing dibong mungkin acarane ngono. Jadi jimat sing istilah barang sing ditulis ning apa kadang-kadang enek sing ditulis memang di jimat, kan kapan kan dirasa ning piring sadar di rumah ada. Iya. Wis ya cuma niki ada model baru semarak didol segesek setan ini memang ya belum ada kayak pinter golek peluang wong iki banyak belum ada enak praktis ya wis bismillah. Masalah menjual berikan azimat yang maktubah di Quran atau ismu mu'adzam itu tanpa bugiatun mustasyid itu diperbolehkan kalau tidak tahakkuk bahwa barang tersebut bisa kemungkinan besar dilecehkan. Artinya barang tersebut dijual pada orang kafir yang kemungkinan besar dilecehkan. Artinya dibuat jadi nah kalau nggak tahakkuk, kalau sesama muslim itu mutlak halal. Nah, tajuzu muamalatuhu bidarahi al-maktubi alaiha dzalika wa kadza bai'ul buyutil maktubi ala syakifiha syai'in min dzalika qala fil imdad khilafan lituhfa amma bai'uha lil muslimin fayahilu mutlaqan na'am idzanna annahu la yasunuha an najasati haramin lil i'anatihi ala maksiyah aw la yahtarimuha ka idkhalihal khala'i karah. Jadi kalau memang bisa menjaga azimat atau bisa menjaga barang yang di atasnya ditulis ismu mu'adzam atau Quran tersebut. Oke, saya kira sudah cukup banyak dari Musawiri beliau untuk fokus produksi dan jual punya saya kira sudah kuat. Nah, ini untuk selanjutnya kami serahkan ke Mustafi Mawad. Rumus. Nah, sebenarnya saya sepakat nih, jadi cepat ya aja. Cuman menurut saya kenapa ini dipertanyakan itu karena satu ya. Kalau masalah kitabah, saya yakin ini semua sepakat ini pasti tidak ada kostum mushaf. Dan semua sepakat tidak ada kostum mushaf ini. Dan jelas itu, sehingga ini kita
itu yang memang sama. Yang paling cedek niku wau adalah tanimah atau tinimah mocowi sebenarnya nopo. Dan itu memang konsepnya kalau di kitab-kitab itu kemudian dijaga, jadi tidak dilebur. Apakah konsep melebur ini tidak tergolong ihanah pada Al-Quran atau tidak? Itu yang justru menjadi problem. Jadi melebur ini ada Quran, terus Al-Quran tak udah ini, terus sama diskusi kedua dipotong-potong cilik-cilik, dicemplung nih, terus tak udah ini termasuk ihanah. Karena kita kan ada kewajiban untuk shaul, ya, masuk Quran tadi termasuk yang dibaca oleh Bang Mihdad tadi. Quran itu nanti tetap wajib untuk disaum. Ini Quran ini bukan mushaf, kita sudah fokus. Yang mushaf kita lewati karena tidak bahas itu. Yang Quran itu nanti tetap wajib disaum. Dan ketika diudah, ini terjadi saum apa tidak? Kalau langsung kita update tadi, apa yang dibaca oleh Kang Mihdad tadi, justru malah semakin jelas. Kecuali ada don tidak ada saum, tapi memang saumnya ada ala najasah ya yang haram, saumnya ala najasah. Nah ini apakah tidak termasuk ihanah? Itu satu. Oke, Quran ngomong itu niku menurut jenengan ini api kok gak kalau kita pakai azimah atau jimat itu yang jelas perbedaannya adalah satu. Biasanya kalau azimah itu justru dijaga, tidak dileburkan, justru dijaga. Nah yang ada pendekatan tadi yang kata alat to'am. Kalau kata alat to'am itu langsung diaklu, sehingga aklu ini tidak dikategorikan ihanah. Nah kalau mudekin itu dilebur itu bagaimana? Mungkin pendekatannya nanti kita pendekatan yang mana. Kemudian kedua, kenapa dipertanyakan ini apa tidak menimbulkan potensi orang yang awam, betul-betul awam, akhirnya dia mempercayai bahwa ya itu mujarubah, itu menjadi mujarubah itu apakah sehingga memproduksinya itu menjadi boleh, semisal ikoinas ala tuhma. Jadi ikoinas ala tuhma itu apakah itu juga memperboleh kalau terjadi semisal seperti itu. Nah ini juga menjadi problematika. Kalau dalam jual belinya itu nanti yang menjadi problem dalam jual belinya ini apa tidak sama dalam rangka ini. Kenapa kok ditulis ayat Al-Quran ini? Karena hanya untuk peningkatan value, peningkatan harga. Nah ini apakah sama? Apakah tidak termasuk terjadi taklid atau bagaimana? Jadi jual belinya ini apa yang mungkin aku siap. Sedangkan kita tahu semuanya itu dari Allah. Kita tahu semuanya dari Allah. Ini apa gak ngapusi uang ketika saset rukyah, jadi rukyah menjadi sehat, jadi rukyah santet menjadi hilang, tidak kebal santet. Lainnya apa tidak terjadi takdiris atau macam-macam itu. Nah itu yang mengenai jual belinya. Kalau yang produksinya tadi itu menurut saya ada dua aspek di luar. Nah ini apakah betul ini yes enggak? Ya ini tergantung kesepakatan misalnya. Bukan itu enggak masuk 11. Ya mau enggak? Betul sama. Cuman kenapa ini pertanyaan ini dimunculkan? Karena memang itulah yang menjadi kesamaran satu nih wow. Apa ini kita ikut masalah itu? Kemudian tadi wow ya apakah menjadi tidak malah menjadi pusat kekufuran orang lain dengan memproduksi ini. Kalau jual belinya ini karena kita menjual dalam kutip ada semisal kepercayaan. Nah ini apa tidak terjadi tadris dan kata-kata ini? Nah yang mempunyai jual belinya. Kalau hanya kutub syariat, saya kira kutub Quran itu ya itu kan minhaisu wakinya. Dia minhaisu wakinya, bukan minhaisu taklifinya. Kalau wakinya ya sah saja.
Tapi ini makanya pertanyaannya itu bagaimana pandangan syariah. Kalau labaksa itu mungkin ya analoginya jawaz ya, kalau labaksa. Tapi tadi ada bahasa yang belum juga. Nah ini nanti kita putuskan yang mana. Kita dekatkan yang mana, apakah ini nanti makro atau jawaz atau bagaimana, atau malah bisa haram karena tadi yang bahasanya itu yang tidak bisa sonain jasa itu ternyata anehnya ala maksiat. Tapi kalau hanya Baitul Khala kan hanya makro. Nah ini nanti kita kembangkan. Ini menurut saya begitu. Tapi lah boleh disepakati ya kita baru derek dari itu Pak Musafir mau. Kalau yang disepakati Musafir ini menurut ini kita bahas lanjutan. Kalau tidak ya kalau tidak ada perkembangan ya kita serahkan Bapak Musafir menurut pulau. Ini ada banyak pancingan ini saking rumus. Banyak pancingan beberapa hal terkursi dan jual beli, terutama pengembangan kasus lanjutannya yang lebih spesifik di titik beratan. Kalau kita kulo langsung malih datang panjenengan sedaya terkait niku wau saking rumus. Kalau ngomong masalah kabeh yang pengiran sing di anda ini istilahnya kalau ngajung musrik sini kok kabeh obat-obatnya tulisannya gini ngoten iya ngoten lho Promosi kabeh. Padahal kan subuh kuwi malah apa cara delok kuwi gawe timah subuh kuwi malah enak anune apa jenenge enak pancatan ya. Jadi enak iki ibaratnya duwe faedah ngeten karena to ngeten itu duwe faedah ngeten itu. Nah itu kalau memang ijazah seadanya punya faedah seperti itu kalau kita memang kembalinya itu tidak sebenarnya ya semua itu mbok apa wae lek menurut dibalekin di iki bab fikih atau ditambah di masalah itu ya seperti itu. Saiki ya banyak orang yang jual obat itu saya itu bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan kan gitu. Cuma seperti gini, gua kadang-kadang masalah ini bab masalah ganjaran. Nah ganjaran itu kok bisa ditekan, apa tidak diganjar? Karena kan ada ganjaran kok. Nah kalau memang ganjar itu memang yang hancur dari sana di totolan-tolan kan kok. Cuma pelakunya adalah sampai dengan jadi ini loh ada masalah obat-obat. Ini kan masalah kan modal obat. Obat penyakit itu berno. Nah, masalah padahal istilah apa jenenge suwuk motor ini koyo enek-enekan di bawah tenang di bawah padakan nggih hadis nggih wonten nggih ya hadise pun wonten istilah barang lafaz Al-Qur'an lek diwaca iso gitu kuwi wae ana lha saiki sing liyane wae kaya jumlah paham apa lho paham iki kok dadekne ngene dadi kubur ngene iki. Sekarang itu kurangnya bedanya kalau dodol obat iki iso nyembune kan ana tok dia iki bisa hanya mestine lantaran iki ya kabeh lha gak sing iso nyembune kan ngoten ngoten tok. Itu loh masalah seperti memang ini pelajarannya iya arane iki muni iki iso. Jadi hanya cara budong-budong iki iso dadi sebabe. Kan tok nek ora iso iki nyembune gak iso. Ngoten lho. Jadi masalah cara balik iki oleh lan orane kok digabungi kuwi iki yo panggah gak iso. Ngoten lho. Ya kula Nggih. Mungkin wonten malih
andil-andil yang bisa mencerahkan, lebih menguatkan. Utawi ngapunten, saya menawarkan mungkin adanya mereka ditafsir, karena ini tadi arahnya dari rumus kan arahnya ke aqaid. Akibat penjual belian ini nanti apakah kita menjadikan kekufuran baru? Misalkan ini saya menawarkan dengan ibarat yang ada tadi, mungkin monggo seperti sakit ketika di awal tadi banyak yang membolehkan, kemudian di bawahnya kita tafsir. Nah, ada catatan, kan tafsir tapi catatan. Ini pripun? Yang dikhawatirkan kan timbul kekufuran. Makanya itu. Cuma itu tadi saya menawarkan, mungkin dengan bisa ditanggapi, diberi catatan boleh membeli asalkan tetap mempunyai akidah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ini sekedar pancingan untuk itu catatan saja. Saya menawarkan, mungkin monggo bisa ditanggapi selanjutnya. Ketika kembali kepada pokok permasalahan, terus dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Muda tadi, kaitannya dengan dalil yang sifatnya itu membolehkan tapi dengan keterangan asal tidak seperti ini, maka ketika deskripsi masalah itu dipahami, itu kelihatannya dari apa yang disampaikan dengan konteks video, terus yang disampaikan dengan apa yang disampaikan yang saya sangkal awal tadi, tapi ternyata diberikan penjelasan oleh Gus Wahid, itu hampir sama. Yang videonya itu dengan keterangan di bawahnya itu hampir sama, di mana pada akhirnya dilebur di dalam air. Ya, ketika dipahami bahwa menulis ayat Al-Quran itu dengan tujuan, yaitu tujuan yang baik, dengan cara terus bisa menghormati Al-Quran tersebut, dan itu menjadi hal yang boleh, akan tetapi ketika pada akhirnya mengarah kepada sesuatu hal yang tidak baik, di mana pada akhirnya dimasukkan ke dalam air, berarti merendahkan daripada penghormatan daripada ayat suci Al-Quran. Maka di sini pada akhirnya ya merujuk kepada tidak boleh memproduksinya itu, karena arahnya ke situ semua itu. Kedua keterangan itu kan arahnya ke dimasukkan di dalam air, lalu yang dipotong-potong itu atau menulis sendiri terus dimasukkan, atau seperti hanya tulisan ayat suci berupa ayat kursi berupa saset, pada akhirnya kan dilebur semua ya. Maksudnya itu dimasukkan dalam air. Maka pemahaman kita ketika kita tahu prosesnya seperti itu, bahwasanya pada akhirnya merendahkan daripada kehormatan Al-Quran, produksinya ya tidak boleh, karena sudah arahnya sudah jelas kepada hal yang tidak menghormati daripada Al-Quran. Itu loh. Jadi kita kelihatannya permasalahannya sekali seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Mungkin ada yang lain. Ini bisa dibahas mengenai yang dicari masalah jual belinya langsung, nopo endingnya nanti dilebur. Kurian awal tak itu lho ya. Oke, Yang dilebur itu. Boten. Dadi ndutak minggu sing sore kan dicek masa anu dak dibahas malih ngoten lho. Nek dibareng bisa mau tapi dicek satu-satu dulu saja. Jadi diputusnya piye ora. Wis oleh malih mati lebur-lebur ngoten. Ben nutut lah. Yang masalah dilebur itu kalau ibarat yang kami temukan itu
nggak masalah ya, maksudnya untuk peleburan sebuah mushaf atau Al-Quran itu nggak menjadi sebuah ihanah. Karena apa? Ketika kita menemukan sebuah mushaf itu kan hukumnya ketika dibakar ikos disyana. Bahkan ketika kok ada cara lain semisal dibasuh atau dihilangkan tulisannya itu malah lebih bagus. Atau sebarat memilih Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu idza kutiba ala qasabatin kuriha ifratuha. Ini malah asli Quran sing konstitusi gimana? Mushaf idza kutiba ala qasabatin kuriha ifratuha. Dalam takrikannya Tatimatul yukrohu ikhrotuma kutiba alaihi al-Qur'anu illa lighorati nafisyanati malah yukrohu bal qad yajibu idza ta'ayyana tariqan li tariqan risonihi. Ketika malah nggak ada cara lain selain dibakar itu malah betul-betul dibakar padahal itu. Wal husnu aula minhu ala al-ujab. Bahkan ada pendapat lain, pendapat al-ujab yang lebih baik itu malah dibasuh. Berarti kan bentuk peleburan itu bukan bentuk termasuk bentuk dari ihanah. Nah terus masalah jual beli ketika kok ada kemungkinan penyalahgunaan misalnya etikotnya kok malah dari itu dan itu walaupun nggak ada ibarat sore ya, akan tetapi dalam kasus penjualan racun itu ketika banyak kok berdampak negatif, ketika sedikit itu nggak masalah, itu jual belinya tetap sah, tetap boleh. Dalam kitab Mughni wayah rumu itu cuma pendekatan awal ya. Wayah rumu baik usumi in kotala kasimuhu wa qaliluhu. Kalau racun jelas ya. Fa inna fa'a qaliluhu wa kotala kasimuhu kasakomunya wal opium jazal behuhu. Ketika kok sedikit itu berdampak positif, bermanfaat lah macam gitu. Bius. Iya, tapi penjualan bius itu tetap sah walaupun ketika ada penyalahgunaan itu haram. Ketika banyak disalahgunakan hal-hal yang haram itu idam pertama jual belinya tetap sah. Walaupun barangnya bisa digunakan sebagai barang yang Jadi kalau otomatis masuk ke sub B ya, nah dari ibarat tadi. Ben bangun. Terus makan lek jual beli ini kata sepedane Mas Mudan. Cuma ngeten lho. Lanjutane. Lah niku umpami terus barang sing tumbas merasa bahwa niku mboten enten manfaate. Terus Bareng terus barang iki duitnya tak balekne jere berarti misil mek anu. Kan malah bae udoror ya. Wong jare kasihate ngene kok ternyata enggak enten kasihate. itu masuk sih. Coba BE niku lho, lek modele ngoten niku terus pripun? Maksudnya ngeten kados ruqyah barang niku lek sing diruqyah ternyata tidak ada perubahan kan ujrane misil nggih lamongan. Boten barang menarik dengan nominal tertentu. Lah jual beli model kertas ayat kursi ini mau katakanlah terus barang dijual 1 juta. Terus ternyata Yamin merasa mboten enten kasihate. Napa pareng nyuwun ijo. Ini loh, seperti obat pun sampai tuku obat kurus tuku iki ngerti lah tinggi tuku obat terus berang mari obat dibalik no. Ngeten Mbak, ngeten iki kula kinten penyamaannya tidak sama dengan obat nggih. Obat niku enten penelitian-penelitiannya terus bareng ngoten mayoritas yang lek mimik rumat misalkan niku mayoritas mantun. Nah, ketika niku jimat niku mboten saged digebyah-uyah ngoten niku. Nah itu loh, masalah kalau memang sudah itu seperti itu kan meh yo nabah lah jenenge. Sebetulnya kan gini, lek jimat iki kadang biasa nih wakake iki cara barang nggih muak jumlahne bangsa-bangsa ngono kuwi ngono lho. Nggih, niku tapi kan
Boten sebuanten Ah. asli. Nggih. Itu Pak. Kenapa Pak? Sebenarnya saya kalau debat ini saya memang sepakat bukan masalah itu. Makanya saya tadi itu menanyakan ini apa enggak kok masalah hubungan. Kalau obat saya yakin menurut saya jangan Pak, percaya sekarang ini sampai detik tekad loh ya, sampai detik tekad itu ternyata. Cuman kalau ayat-ayat Al-Quran ini malah berpotensi menjadikan tekad. Makanya ini apa enggak termasuk ikonas ala tummah bro? Makanya bukan masalah kafir bukan, tapi ikonas ala tummah itu. Tummah itu apa mempercayai mungkin adalah mujarabah. Lah obat-obatan kalau yakin segala menyinggung etikot wong-wongan, terus terang-terangan medis, Pastilah pokoknya. terus genah terang-terangan medis, wasilah genah. Tapi kalau sudah mulai yang berbau agama, gini dewi itu Malah dari gini haji ini kan paling ini masuk ke Mekah kan gitu loh. oleh waktu malah. Makanya lo menyarankan itu. Kemudian untuk masalah yang Rasul yang Rasul tadi itu kan dalam rangka siana, Rasulnya dalam rangka siana. Nah ini apa jadi siana? Kan kita kan wajib siana muadzab. Nah kalau tidak ada cara, ya kalau ada Rasul ya Rasul itu salah satu cara siana. Nah dalam rangka kutip kita ini apakah justru ini sudah sianah cara kula malahan. Sianah itu maknanya reksa dari perkara yang bisa timbul ihana. Misalnya ketika digeletakne akhirnya itu malah tidak. Sudah ditokne malah. Makanya tamimah itu kenapa kok boleh? Karena memang umumnya itu terjadi sianah direksa. Biasanya direksa betul kok malah dicampur dikublek buat. Tapi ya monggo, dan masuklah itu. Karena yang menjadi barometer ghusl yang boleh itu karena dalam rangka sianah. Benar maksud pula. Jadi bukan dalam rangka ghuslnya itu memang untuk justru di ublek-ublek. Tapi ya monggo. Boleh tidak kita itu mendelit Al-Quran tapi ya gak baca ini cara pula secara fikih gak ada sianahnya secara fikih ini. Secara fikih saya niku kalau secara fikih terjadi ihana berarti tidak mungkin sianah bil ghusl. Tapi kan yang menjadi barometer itu adalah kostumnya. Karena kostum sianah itu jadi boleh. Makanya itu diatur kalau ihram saja ini makruh, tapi kalau ada kostum jadi tidak. Apa ya ini sama kalau nanti di ghusl kalau tidak ada kostum sianah malah makruh, maksud kula. Jadi kita lebih spesifik hukumnya, maksud kula. Sehingga nanti itu menjadi produksi ekdanya mempengaruhi akhirnya, karena akhirnya itu Pak. Akhirnya itu di ublek itu, dan ini kan di ublek itu merdoa diri. Jadi kita itu pasakin mereka. Nah ini bagaimana? Makanya doa tak niku. Bukan masalah ini kafir, bukan betul bahasa mungkin. Bahasa yang ada produksi sesuatu yang ikut masalah tummah itu bagaimana? Apa ini tidak wong itu saya itu tidak mungkin percaya Al-Quran sembunyi. Nah itu malah potensi banget, malah obat ngomong langsung mulai medis ini. Tapi lek sampun ayat-ayat Al-Quran itu kebanyakan di antara kita itu menjadi rada semi-semi itu Silik titik. pakai itu kan Pak. Itu makanya itu yang saya jangkakan itu jual belinya itu ya yang saya bahas ya hanya jual belinya bagaimana melihat mestinya kulfahnya Pak nulis Al-Quran itu gak selarang itu. Lah ini kok gak tadis mereka mengatasnamakan agama, bener. Makanya saya kan tidak ada yang menyinggung, bener maksud kula. Saya juga sepakat kalau kata Al-Quran itu boleh. Tapi kan tidak ada unsur-unsur yang lain. Bener, makanya ini yang perlu disinggung, ini apa yang perlu disinggung.
Wah, ya boleh terlalu tertutup kacau Pak, yang mikirnya itu kalau kacau ini sebab. Tadi yang mau sendiri, tapi ya nanti kalau nggak ada ya nah, jadi tidak ada yang membahas sedih, tidak ada. Semuanya hanya sedih. Kita masalah siaran itu. Kalau melihat pertimbangan dari ibarat lain ini masalah Rasul itu memang murni, maksudnya bentuk fikih Rasul itu tidak ada unsur ihanah sama sekali. Terbukti dalam satu ibarat lagi walayu krohu kalbu sayin minhu saking Al-Quran fi innakin liusko ma'huli sifai. Itu malah mulai Al-Quran di dalam inak dan ayatnya diminum. Dan ini kan bentuk peleburan tulisan Al-Quran yang tujuannya untuk sifat itu nggak masalah. Paling benar nih Ya, terus yang masalah hukum itu masalah hubungan itu tak dosa kok. Itu masalah gitu. Kasus kita ini karena apa? Dalam pembahasan tamimah itu kan ada perincian ya, ketika kok wasilahnya itu dengan hal-hal yang zahirnya itu tidak diperkenankan haram, misal dengan tamimah dengan tulisan yang tidak sesuai dengan syariat, buatan ismu ma'azam, buatan al-Quran kan buatan haram. Akan tetapi ketika ada legalitas dari ulama terdahulu itu boleh, cuma legalitas dari ulama terdahulu, dan itu sebuah perkara yang hukum asal itu bisa haram atau bahkan bisa mengkufurkan karena kita tawasul dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan syariat yang awalnya haram bisa boleh gara-gara ada legalitas dari ulama. Apalagi kasus kita sekarang ini jelas nih ayat suci, ayat kursi yang sudah terkenal itu ada manfaatnya dan sudah dibuktikan oleh ulama terdahulu. Abil aula ini mesti tahu. Sekarang ini masalah jual belinya itu ada unsur takdir, memandang hanya sebuah kertas bertuliskan ayat kursi dan harganya 300.000. Kalau kami mencari info itu bahwasanya ini kasus kita ini apa kertas yang di ayat kursi rupiah ini ternyata kertasnya itu bukan kertas biasa, tintanya pun bukan tinta biasa. Keduanya ini memang sesuatu yang dikonsumsi itu aman. Kan memang dalam jual beli kan masalah berarti